Selamat datang di Baut Bahas Otomotif. Balik lagi di sini bersama Rivaldi Albani. Ini jangan aneh, ini kok seram pisan ya jika cahayana tarik teuing gitu. Tapi ya sudahlah, biarin lah. Jadi tadi suara klakson Denso keong waterproof buat NMAX gitu. Jadi tadinya saya ya suara bawaan NMAX itu kan nggak gitu ya. Terus saya cari posisi itu. Nah cocok. Nah suara klakson bawaan NMAX kan tadinya nggak gitu ya, pasti seperti suara klakson standar motor lainnya gitu. Cuman kurang gagah, kurang pede gitu kalau di jalan kan, kalau misalkan pakai klakson kayak gitu, kayak klakson biasa gitu. Walaupun memang katanya kalau misalkan kita pakai klakson yang modif itu melanggar aturan desibelnya. Tapi sejauh ini kita nggak tahu cara ngukur desibel, kita nggak tahu klakson kita tuh desibelnya berapa, melanggar aturan atau enggak. Kalau angka desibelnya ada di peraturan, cuman kita nggak tahu klakson yang kita pakai desibelnya berapa. Mungkin ada di spesifikasi, cuman tetap aja itu penegakan hukumnya agak sulit gitu. Jadi dan tidak terlalu berpengaruh secara langsung terhadap pengemudi lainnya gitu. Mungkin agak kaget mungkin dikit ya, atau mengganggu ketertiban, polusi suara mungkin. Itu dia ketujuan. Anyway, aduh gambarnya kurang. Jadi tadinya klakson biasa, cuman karena kurang gagah jadi saya coba ganti dengan klakson ini. Klaksonnya sama, mereknya Denso. Kan bawaan motor tuh mereknya Denso, cuman satu gitu unitnya. Cuman saya ganti, saya tambah jadi 2 piece, jadi dua unit klakson gitu, sehingga tapi bentuknya sama, bukan keong gitu, sehingga suaranya bukan seperti motor biasa, tapi seperti mobil. Lebih tepatnya mungkin mirip mobil Avanza. Jadi kalau misalnya suara Avanza teng-teng atau totot tetet gitu, kalau klakson Denso yang biasa itu 2, itu suaranya persis kayak gitu. Jadi pertama saya ganti klakson ke situ, ke suara Avanza. Itu harganya di atas 100.000 lah, sama relay sama pasang gitu kalau nggak salah. Terus saya pakai cukup lama, sekitar 2 tahunan gitu. Dan 2 tahun itu karena pemasangannya, anyway kalau misalkan kalian pakai klakson, ganti klakson gitu, coba cari bengkel yang worth it, yang bagus lah gitu. Karena ngaruh ke pemasangan unitnya gitu. Karena saya pakai waktu itu, saya ganti waktu itu, cara masangnya tuh pakai besi yang ditilep-tilep, pokoknya nggak tahu lah, pokoknya nggak rapi gitu, sehingga sering copot di tengah jalan gitu isi klaksonnya, keplek di dalam situ. Jadi kan ganggu, kan ribet juga kan, harus bongkar lagi, pasang lagi, dan suara, pokoknya cari yang rapih lah gitu. Setelah 2 tahun pemakaian, saya mulai ngerasa bosan, pengen cari suasana baru, pengen terlihat baru lagi gitu si motornya. Dan akhirnya saya coba ganti klakson Denso keong yang waterproof. Jadi si klakson Denso keong itu kan ada 2, unitnya 2, cuman yang baru itu, yang lama itu agak terbuka gitu si lubangnya itu. Cuman kalau yang baru yang waterproof itu si unitnya itu agak tertutup gitu. Jadi ya karena waterproof mungkin menghindari dari air gitu ya. Itu saya ganti di bengkel biasa, nggak beli online. Karena kalau beli online saya bingung cara masangnya, harus pakai relay dan sebagainya. Dan kalau misalkan kita beli online terus kita datang ke bengkel, kayak apa mau masang klakson, kita bawa sendiri klakson, kayak nggak enak gitu. Jadi lebih baik kita datang ke bengkel langsung buat beli barang di situ, terpasang di situ gitu. Saya beli klaksonnya tuh sekitar 150 ribuan itu, pokoknya klaksonnya di atas 100.000. Terus total pengeluarannya itu 200 ribuan, sama relay sama pasang. Saya nggak tahu sih fungsi relay itu sebenarnya buat apa gitu. Katanya sih fungsi relay untuk meredam listrik atau nggak tahu lah, pokoknya harus pakai relay biar aman katanya. Udahlah, nurut aja gitu. Demi kebaikan bersama, demi kebaikan motor ini. Dan suaranya kayak tadi, mantap. Suaranya kayak gitu. Memang jadi karena suaranya yang kayak mobil Avanza, terus kayak trompet, jadi makin pede di jalan cuy, asli sumpah.
ternyata ganti klakson tuh nambah kepedean kita dalam berkendara gitu, gokil. Ganti ban lebar nambah pede, ganti klakson yang menggema gitu jadi makin pede, gokil. Bahkan pasang pasang handguard ini aja itu jadi pede aja gitu, jadi karena merasa terlindungi gitu tangan kita, jadi pede aja gitu, gokil. Jadi modifikasi itu bukan hanya untuk tampilan tapi untuk perasaan, men, gokil. Nah, ada experience lagi soal pemakaian si klakson ini. Jadi kalau misalkan kita pencet klakson, kalau misalkan kita lagi jalan gitu, lagi berkendara terus kita pencet klakson gitu, si lampunya itu berkedip, cuy, gokil. Gak tahu kenapa, saya khawatir sih itu mengganggu kelistrikan gitu kan. Kalau waktu itu saya ganti klakson yang Avanza itu, yang suaranya kayak Avanza itu nggak kedap-kedip, cuy. Tapi setelah ganti klakson Keong Denso waterproof ini, itu suaranya itu ngaruh ke lampu depan, yang lampu utama gitu. Jadi kayak kicip gitu, kayak kedip. Jadi ketika kita pencet klaksonnya gitu, itu langsung seketika langsung kayak lampu itu ngedip gitu, dengan cepat gitu, tek tek gitu. Tapi ngedipnya nggak sampai merem, tapi ngedipnya kayak gitu, sampai dikit merem dikit gitu, meredup dikit langsung tak gitu lagi gitu. Saya nggak tahu tuh, coba kalau misalkan kalian tahu coba komentar di bawah itu kenapa, mungkin kelistrikan kah, amankah untuk selanjutnya. Khawatir aja gitu walaupun sudah pakai relay dan saya nggak tahu fungsi relay sebenarnya, dan si mekaniknya pun selalu tidak bisa menjelaskan relay itu apa. Mungkin kalian yang tahu relay itu buat apa, silahkan komentar di bawah biar kita sama-sama cerita. Itu aja sih, udah gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin ikut berkontribusi dalam pembelian oli baru kami, silakan klik link di bawah ini untuk ikut berkontribusi. Ya, itu aja. Terima kasih. Ciao.